Om Swastiastu. Berjumpa kembali sahabat Oki Made Channel. Nah, pada video sebelumnya saya telah membahas di mana cara saya memberi takaran pada babi peliharaan saya. Jadi pada video tersebut saya sempat juga menyinggung cara saya atau perkembangan dari calon indukan di kandang peternakan saya. Jadi pada video ini saya akan melanjutkan dari video tersebut tentang bagaimana cara saya memilih indukan dan bagaimana tips mungkin bagi teman-teman sahabat Oki Made Channel yang di rumah yang ingin memulai berternak babi indukan. Jadi untuk itu sebelum lanjut lebih dalam, untuk teman-teman dan teman-teman Oki Made Channel yang di rumah, ingat yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu, share, like dan komen, dan kemudian untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah selama ini mendukung channel ini sehingga channel ini akan semakin berkembang. Jadi untuk itu langsung saja saksikan video ini sampai akhir. Oke, lanjut. Baik teman-teman dan sahabat Oki Made Channel, seperti biasa ya, di kandang peternakan rumahan saya selalu menghidupkan api. Dan seperti ini ya, tujuannya agar mengurangi datangnya makhluk-makhluk hidup lain-lain seperti lalat, nyamuk, dan juga lain-lain. Dan juga ini juga di atasnya merupakan pakan alternatif berupa pakan sisa dari dapur di rumah saya di sini. Yang sebelumnya juga saya sudah pernah bahas ya pada video saya dulu. Jadi di sini dia juga pakan alternatif selalu saya berikan kepada babi di sini, babi indukan dan juga babi pengemuan milik saya di sini. Pakan alternatif sendiri merupakan pakan tambahan yang saya berikan kepada babi peliharaan saya di sini. Oke, lanjut kita ke sana karena di sana merupakan ada 3 ekor calon indukan di kandang saya di sini. Oke, lanjut kita ke sana. Baik semeton dan sahabat Oki Made Channel, jadi ini dia calon indukan yang saya miliki sekarang. Jadi umur dari babi atau 3 babi ini yaitu kira-kira sudah memasuki ke 4 bulan atau umur ke 4 bulan. Jadi memang dari segi tubuh memang tidak begitu gini ya, tidak begitu gemuk. Memang agak sedikit, saya kira sih bisa dibilang kurus ini ya. Agak tidak berisik, saya beri makan dulu sedikit ya. Jadi saya akan membahas babi ketiga ini. Nah, pemberian pakan dari babi indukan saya ini juga, calon indukan ini, saya berikan dahulu pakan campur ya. Kering, kemudian saya siram dengan air seperti itu agar babinya tidak kesedak ya, karena pakannya yang cukup kering dan juga serbuk. Kemudian lanjut pada topik. Jadi pada kali ini saya akan membahas tentang cara saya atau mungkin bisa dibilang tips untuk teman-teman dan semeton Oki Made Channel yang ingin memelihara atau memilih calon indukan babi di peternakannya. Jadi sedikit saya akan memberikan sekarang tips yang saya dapatkan dari beberapa pengalaman akhir-akhir ini, karena saya juga beberapa waktu terakhir ini memang memilih untuk mengembangkan indukan yang nantinya saya akan lakukan perkawinan, kemudian saya mendapatkan anakan babi. Jadi saya akan sampaikan berdasarkan juga isi dari buku ini ya. Jadi buku yang saya pakai dasar ini merupakan buku ternak babi yang di sini berisi manajemen reproduksi, produksi, dan juga penyakit. Jadi di dalam buku ini terdapat beberapa tips yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita memilih babi atau memilih calon indukan. Penasaran apa saja itu? Mari kita bahas satu persatu. Oke? Baik teman-teman dan sahabat Oki Made Channel, di sini saya sudah dapatkan apa saja tips yang ada di dalam buku ini, yang diterjemahkan dalam buku ini. Jadi mungkin akan saya baca secara langsung ya di sini. Jadi mungkin nanti akan juga saya tambahkan menurut dari pengalaman saya sendiri. Jadi akan saya baca dulu apa saja poin-poinnya sehingga tidak ada
kesalahan dari penyampaian saya mungkin nantinya ya. Oke, untuk itu langsung saja kita ke materinya atau ke intinya. Jadi dalam buku ini dituliskan atau disampaikan pemilihan calon indukan biasanya dilakukan oleh peternak dengan mempertimbangkan beberapa karakteristik ternak berikut. Yang pertama yaitu ternak yang dipilih menunjukkan ciri bangsawan dengan jelas. Misalnya seperti Landrace, Yorkshire, Duroc, dan sebagainya. Jadi poin yang pertama bisa saya ambil intinya. Jadi jika kita akan memilih calon indukan babi, usahakan kita memilih dari bangsawan yang jelas. Misalnya yang kita ketahui calon indukan yang baik, yang biasa juga saya gunakan di kandang saya, yaitu Landrace dan juga Yorkshire. Kenapa bisa Landrace dan Yorkshire? Karena seperti yang kita ketahui bersama, babi jenis Landrace dan jenis Yorkshire biasanya memiliki sifat keibuan yang sangat tinggi. Jadi babi tersebut biasanya akan sayang terhadap anak-anaknya yang dilahirkan, dan kita menghindari juga babi tersebut tidak beringas atau bisa juga memakan anaknya seperti itu. Jadi biasanya sih jenis babi Landrace dan juga Yorkshire yang sifat keibuannya sangat tinggi. Kemudian lanjut kita ke poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu badannya ideal. Misalnya tidak gemuk dan juga tidak kurus. Kulitnya halus, bulunya tidak kusam, serta badannya panjang, lebar, dan dalam. Oke, jadi mungkin dari pengertian dari buku ini teman-teman tersemeton bisa juga mengartikan sendiri ya. Jadi saya cuma di sini mungkin memperjelas atau juga menambahkan dari pengalaman saya. Jadi seperti yang saya bilang tadi di awal, kita harus memilih calon indukan dengan berat badannya yang ideal, tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus juga. Seperti contohnya di sini babi peliharaan saya sendiri di sini, saya memberi makan babi ini masih seperti babi penggemukan, akan tetapi dengan komposisi yang berbeda. Mungkin pada video nanti akan saya jelaskan cara saya mencampur pakan mencampur pakan untuk pakan babi indukan. Jadi di sini sedikit saya jelaskan sedikit saja untuk takaran yang saya biasa lakukan pada babi di sini, yaitu jika babi penggemukan biasanya saya melakukan campuran seperti jagung atau tepung jagung 50%, konsentrat 25%, dan juga dedak 25%. Itu untuk penggemukan. Yang biasanya saya campurkan premik dan juga mineral dan lain-lain. Kemudian jika saya akan pergunakan untuk calon indukan, biasanya saya akan membuat komposisi pakan dedak 50%, konsentrat 25%, dan tepung jagung 25%. Semeton Oki Made channel di rumah bisa ketahui perbandingan dan juga perbedaan dari komposisi pakan penggemukan dan juga komposisi pakan calon indukan di kandang peternakan saya. Jadi tujuannya untuk membuat babi tersebut tidak terlalu gemuk dan juga tidak terlalu kurus. Kemudian untuk yang lainnya disebutkan di sini, serta badannya panjang, lebar, dan dalam. Nah, contohnya mungkin bisa kita lihat babi itu mempunyai pinggul yang lebar seperti ini ya. Pinggulnya itu lebar, kemudian panjang dan juga dalam. Nah, seperti itu yang kedua tadi. Kemudian saya akan menyampaikan yang ketiga yang terdapat pada buku ini. Yang ketiga, ternak tersebut tidak memiliki cacat tubuh. Seperti misalnya kakinya tidak salah bentuk, kukunya kuat dan sehat. Dalam artian tidak menunjukkan tanda-tanda sakit. Seperti pada poin yang ketiga, memang sangat penting ya, dimana kita akan membuat atau memilih calon indukan, memang kita harus memilih yang istilahnya yang paling bagus seperti itu ya. Jadi memang dari di sini juga menyebutkan kukunya harus kuat. Kenapa harus kuat dan juga kakinya harus kuat? Dimana saat biasanya peternak itu akan mengawinkan dengan cara pengawinan alami atau dengan jantan, biasanya mereka akan menaikkan jantan seperti itu ya. Maksud dari itu bertujuan agar
babi atau indukan babi betina nantinya kuat dalam menumpang dari berat badan yang jantan, sehingga proses perkawinan yang terjadi akan sukses dan tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan, seperti misalnya patah pada kaki dan juga lain-lain. Yang kedua, jika atau di saat babi itu mengandung dan hamil, kita ketahui babi itu akan pertumbuhannya sangat besar dan juga berat. Itu dia tujuan kenapa harus memilih yang kuat kakinya dan juga kukunya itu kuat. Nah, kemudian kita lanjut ke poin keempat. Nah, di sini disebutkan pada buku ini, puting susunya banyak, yaitu lebih dari 12 puting, dan yang aktif lebih dari 8 buah dengan posisi simetris. Nah, pada poin ini memang yang sering dipergunakan acuan atau dipergunakan referensi untuk peternak rumahan, karena di mana mereka yang akan memilih calon indukan pasti yang terlebih dahulu juga diperhatikan, yaitu puting dari babi tersebut. Jadi para peternak akan menghitung jumlah dari puting tersebut dan kemudian akan memilih biasanya yang paling mempunyai banyak puting. Jadi di sini memang dijelaskan seperti itu juga ya dalam buku ini. Jadi untuk pemilihannya kita usahakan lebih dari 12 puting yang dimiliki oleh calon indukan yang kita punya. Kemudian memiliki posisi yang simetris. Simetris sendiri posisinya itu sejajar seperti itu ya, sejajar dan tidak mungkin bengkok-bengkok seperti itu ya mungkin dari buku ini. Jadi memang jumlah puting lebih dari 12 dan posisinya memang harus simetris seperti itu. Kemudian lanjut. Ini merupakan poin yang terakhir juga yang terdapat pada buku ini, yaitu ternak tersebut memiliki sifat induk yang baik, misalnya tidak garang dan atau mudah beringas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin sudah saya sampaikan pada poin pertama, memang indukan tersebut atau ternak tersebut yang kita pilih memang harus memiliki karakteristik keibuan yang bagus dan tidak beringas, dan juga semoga tidak nantinya memakan anaknya. Itu yang mungkin menjadi kekhawatiran dari peternak rumahan, karena jika kita memiliki ternak babi atau indukan yang temperamennya cukup keras, jadi mungkin mereka setiap melahirkan atau mempunyai anak, beberapa dari indukan tersebut mungkin akan menyakiti anaknya, bahkan juga mungkin bisa memakan anaknya. Baik semeton dan sahabat Oki Made Channel, tadi teman atau semeton dan sahabat juga sudah menyaksikan apa saja tips yang disampaikan pada buku ini mengenai cara kita memilih calon indukan. Jadi kurang lebihnya bisa teman-teman dan sahabat Oki Made Channel tambahkan nanti di kolom komentar ya, sehingga kita bisa saling bertukar informasi dan juga bisa saling sharing ilmu. Terima kasih kepada teman-teman dan sahabat Oki Made Channel yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman yang ingin beternak babi dan ingin mengembangkan atau yang ingin beternak memiliki indukan babi. Kemudian saya sampaikan mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kesalahan ucap, dan nantikan video kita selanjutnya. Bye, terima kasih. Kemudian saya sekarang akan lanjut dulu untuk menyiram babi saya. Oke, dah.